yang menampung anak yatim piatu. Namun seiring waktu, panti asuhan yang didirikan seorang pengusaha bernama Ilmi bin Haji Sabri di tahun 1983 ini terus dirintis hingga berkembang menjadi pondok pesantren. Di awal berdirinya, pondok pesantren ini hanya memiliki santri sekitar 30 orang. Itu pun hanya santri putra. Namun dari tahun ke tahun, jumlah santri semakin meningkat dengan dibukanya asrama untuk dan mereka tak hanya datang dari daerah sekitarnya, tetapi juga dari berbagai daerah lainnya di Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, Barat, bahkan Sulawesi dan Palu. Meski sudah berubah menjadi pondok pesantren di tahun 1990, namun pondok pesantren ini tetap menampung anak yatim piatu yang jumlahnya mencapai 50 orang. Tak ditampung, mereka juga diperlakukan layaknya santri, karena juga diberikan pembelajaran seperti santri lainnya. Di pondok ini kan awalnya itu panti asuhan ya, panti asuhan didirikan oleh almarhum Haji Ilmi bin Haji Sabri. Beliau pengusaha, di mana beliau ini karena merasa tidak selesai belajar pada waktu itu ya, merasa berhutang budi. Yang sampai anak-anak Kalsel ini itu mengalami nasib sebeliau, tidak bisa mencapai pendidikan jenjang SMP, SMA atau sanawiyah aliyah dan seterusnya. Nah, beliau bertekad dengan rezeki yang ada, beliau bangun pesantren yang semula panti asuhan dari 1983 sampai 1990, jadi sekitar 7 tahun ini berdiri panti asuhan pada waktu itu. Metode pembelajaran di pesantren ini pun bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Amin Madura yang merupakan pesantren perpaduan dua metode, yakni Madura dan Salafiyah. Hingga saat ini sedikitnya sudah 50 tahfiz Quran yang terlahir dari pondok pesantren yang namanya diambil dari sang pendiri ini. Padahal pihak pondok pesantren sendiri tak mewajibkan seluruh santrinya untuk menguasai Al-Quran. Namun, hal yang langka di kota Banjarbaru, pondok pesantren ini memiliki jamaah tahfizul Quran di bawah pimpinan Ustadz Muhammad Al-Hafiz. Pertama, penghafalan Al-Quran. Al-Quran kurang lebih sudah 50 orang yang kita luluskan. Kita wisuda untuk Al-Quran ini 30 juz mereka hafal. Kemudian yang kedua, karena kita ini memadukan antara program Salafiyah, yaitu pengajian kitab kuning, dan pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini di samping klasikal juga ditunjang oleh program ekstrakurikuler. Modelnya adalah keyakinan di dalam hati dan tentunya juga ada dukungan tentunya dari orang tua, teman-teman yang lain, dan juga ada inspirasi dari tata kelas yang sudah tetap. Memang diwajibkan ya untuk santri kayak kamu di untuk hafalan. Sebenarnya untuk santri yang biasa itu wajibnya cuma 30. Tapi kalau masuk program tahfizul Quran disyaratkan selama 3 tahun harus habis hafalannya. Kamu sendiri berapa tahun sampai Sekitar 2 tahun.
Tak kalah dengan pesantren yang namanya cukup terkenal di Kalimantan Selatan, pesantren ini berkapasitas lebih dari 1.000 santri, terbagi dari santri dari tingkatan TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Namun pihak pengurus hanya mewajibkan santri dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah saja untuk bermukim. Selain sistem belajar yang berafiliasi dengan sekolah negeri, pesantren ini juga membebaskan santrinya untuk memilih kegiatan di luar sekolah, namun masih dalam lingkup asrama seperti pramuka, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. paskibraka, bahkan hingga pencak silat. Tak hanya itu, kegiatan keagamaan pun diturut sertakan seperti hadrah, maulid habsyi, dan kelas tahfiz Quran. Biasanya kegiatan tersebut dipusatkan di tempat peribadahan yang dimiliki pondok pesantren ini, yakni Masjid Ghairul Hamid. Uniknya lagi, pesantren ini juga memiliki wadah bagi santri menuangkan bakatnya di bidang jurnalis yang diberi nama Buletin Ilmu. Tujuannya, sebuah pesantren tak hanya diharapkan mampu melahirkan tahfiz Al-Quran, melainkan mencetak santri-santri berbakat tak hanya di ilmu keagamaan. Pertama, banyak sekali potensi yang kita lihat di anak-anak santri, terutama potensi dalam menulis, baik itu berita atau cerpen atau artikel lainnya. Nah, dari situlah, dari sekelompok kecil itu kita prakarsai untuk membentuk Buletin Ilmu ini, karena ini kami membayangkan ya bisalah nantinya untuk bisa lebih besar, apakah santri itu juga bisa menjadi wartawan, istilahnya penulis buku atau novel. Bahkan saat ini pun alumni kita sudah ada yang menjadi wartawan. Dengan bantuan lebih dari 50 tenaga pengajar yang beberapa di antaranya merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Islamic University Madinah, dan Universitas Al-Ahqaf Yaman, pesantren ini mengalami perkembangan pesat dengan lulusan mencapai 5.000 lebih santri hingga sekarang. Bahkan dalam 2 tahun ke depan, pondok pesantren ini akan membuka perguruan tinggi dengan mata perkuliahan umum. Evi Dwi Herlianti dan Zen Fahlevi, Buka TV Banjarbaru.